Hujan turun sejak siang, membasahi jalanan kota yang sepi. Aroma tanah basah dan udara dingin bercampur dengan rasa gugup yang entah kenapa mulai menggerogoti pikiranku. Aku, Nadira, bersama 3 teman kuliahku, Sari, Bima, dan Randy, memutuskan untuk berkunjung ke museum kota yang terkenal menyimpan koleksi peninggalan zaman kolonial. Sebenarnya, kami tak berencana masuk sore ini, tapi hujan membuat kami berteduh. Dan museum itu berdiri tepat di depan kami, seolah mengundang. Bangunannya tua, dindingnya kelabu dengan cat yang mulai mengelupas. Lampu-lampu di luar redup, membuat bayangan tiang penyangga tampak seperti sosok manusia diam yang mengawasi. Saat kami melangkah masuk, suara pintu kayu yang berat berderit panjang, bergema di aula kosong. Petugas museum, seorang pria berusia sekitar 60 tahun, menyambut kami dengan senyum tipis yang lebih terasa seperti formalitas daripada keramahan. "Kalian datang di waktu yang aneh," katanya pelan. "Biasanya museum sudah sepi pada jam segini." Aku melirik jam tangan, pukul 17.05. Hanya setengah jam sebelum museum tutup. "Tapi kalau mau lihat, silakan. Asal jangan masuk ruang timur," tambahnya. Nadanya berubah serius. Sari tertawa kecil, mengira itu cuma lelucon. Tapi mataku menangkap sesuatu di wajah petugas itu, sebuah ketegangan yang nyata. Ruang pamer pertama dipenuhi patung-patung perunggu dan topeng-topeng tua. Di setiap sudut, aku merasa seperti ada mata yang mengintip dari balik gelap. Udara di dalam terasa dingin dan berat, seperti mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Saat melewati lorong panjang, aku melihat sebuah pintu besar di ujung, berwarna hitam kusam, berbeda dari yang lain. Pintu itu terkunci dengan rantai berkarat, dan di atasnya tergantung papan kayu bertuliskan, "Dilarang masuk." Aku tidak tahu kenapa, tapi detak jantungku meningkat. Pintu itu seakan berdenyut pelan, seperti ada sesuatu di baliknya yang sedang bernapas. Kami melanjutkan langkah, tapi pikiranku terus kembali pada pintu hitam di ujung lorong tadi. Sari berjalan di sampingku, sesekali melirik ke arah itu juga. Aku bisa merasakan bahwa dia memikirkan hal yang sama. Kalian gak penasaran, ya?" bisiknya. "Penasaran apa?" tanya Randy, terdengar datar. "Itu, ruang timur. Kenapa sampai dilarang? Lagian, museum ini kan jarang dikunjungi. Masa sih ada bagian yang ditutup rapat?" Bima langsung memotong. "Udahlah, kita lihat-lihat yang lain aja. Nggak usah cari masalah." Nada suaranya tegas, tapi aku melihat gerakan matanya, seperti dia sendiri menahan rasa ingin tahu. Kami berkeliling sebentar, melihat lemari kaca berisi senjata kuno, lukisan-lukisan potret bangsawan kolonial yang tatapannya mengikuti kemanapun kami bergerak, dan patung keramik yang permukaannya mulai retak. Namun semakin lama, udara di dalam museum terasa makin dingin, menusuk tulang. Ketika kami kembali melewati lorong itu, aku melihat pintu hitam itu lagi. Entah bagaimana, rantainya terlihat sedikit bergeser, seperti baru saja disentuh. Aku berhenti, menatapnya lekat-lekat. Lalu, aku mendengarnya. Suara itu pelan sekali, seperti seseorang berbisik langsung ke telingaku, padahal tak ada siapa-siapa di belakangku. "Buka." Aku refleks mundur selangkah. "Kalian dengar sesuatu?" tanyaku, mencoba memastikan aku tidak berhalusinasi. Sari menatapku heran. "Enggak? Suara apa?" Aku menelan ludah. Kayak ada yang nyuruh buka pintu. Bima dan Randy tertawa, mengira aku sedang bercanda. Tapi saat itu juga, sesuatu di balik pintu terdengar mengetuk. 3 kali. Pelan, tapi jelas. Petugas museum tiba-tiba muncul dari balik lorong lain. Wajahnya pucat. "Kalian gak ada yang sentuh pintu itu, kan?" tanyanya cepat. Kami serempak menggeleng, meski jantungku berdetak kencang. Namun aku tahu satu hal, suara itu memanggilku, dan aku belum pernah merasa begitu ingin melanggar larangan sebelumnya. Hujan di luar semakin deras, membuat suara rintik dan gemuruh petir menyatu dengan keheningan museum. Kami memutuskan untuk beristirahat sebentar di bangku kayu dekat lorong. Tapi dari sudut mataku,
Aku masih bisa melihat pintu hitam itu, berdiri diam, seolah menunggu. Sari tiba-tiba berdiri. Udah daripada kita cuma nebak-nebak, mending aku cek langsung. Bima langsung menahan lengannya. Kamu gila? Tadi petugasnya udah bilang. Justru itu, potong Sari. Kenapa dia sampai larang? Kalau cuma ruangan kosong, kenapa harus dirantai? Tanpa menunggu persetujuan siapapun, Sari melangkah cepat ke arah pintu. Aku memanggilnya pelan, tapi langkahnya tak melambat. Ia jongkok, memeriksa rantai berkarat itu. Anehnya, gemboknya tampak sudah longgar, seperti memang sengaja tidak dikunci rapat. Crack! Dengan sedikit tenaga, Sari berhasil menarik rantai itu sampai terlepas. Pintu berderit, terbuka hanya beberapa sentimeter, cukup untuk memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Tidak ada cahaya sama sekali, bahkan dari sela-sela dinding. Udara dingin mengalir keluar, menusuk kulit. Dan di antara kesunyian, aku kembali mendengar bisikan itu. Kali ini lebih jelas. Masuklah. Bima maju, mencoba menutup pintu kembali. Sari, serius deh, ini nggak lucu. Tapi sebelum pintu sempat tertutup, sesuatu dari dalam ruangan menyembur keluar, seperti hembusan angin kencang bercampur aroma besi berkarat dan darah. Lampu lorong berkelip-kelip, bayangan di dinding bergerak sendiri, meski kami semua berdiri diam. Dan saat pintu akhirnya tertutup kembali dengan hentakan keras, aku yakin aku melihat sepasang mata berwarna putih pucat menatap dari dalam kegelapan itu. Kami semua terdiam. Dan yang membuat bulu kuduku berdiri, rantai yang tadi dilepas kini sudah terpasang lagi, tanpa ada yang menyentuhnya. Kami saling berpandangan, napas tercekat. Sari berusaha menutupi ketegangannya dengan tawa kecil, tapi suaranya terdengar gemetar. Aku cuma mau lihat, katanya lirih. Lihat? Itu tadi apa? Sar? Bima menatapnya tajam. Angin? Mata kita nggak mungkin halu bareng-bareng. Randy mencoba mengalihkan. Udah, ayo keluar aja. Udah jam tutup juga. Kami pun berjalan cepat menuju pintu utama. Namun, saat tiba di sana, pintu itu terkunci rapat. Bima memutar gagang pintu sekuat tenaga. Ini nggak kebuka. Aku menoleh, mencari petugas museum tadi. Tapi lorong-lorongnya kosong. Hanya ada gema langkah kaki kami sendiri. Lalu, suara lain mulai terdengar. Pelan, tapi jelas. Langkah kaki datang dari arah ruang timur. Langkah itu berat, menyeret, seperti sesuatu yang terlalu besar untuk bergerak dengan mudah. Lampu-lampu lorong mulai padam satu persatu, dimulai dari arah ruang timur, membuat kegelapan merayap mendekat. Di dalam remang, aku melihat patung-patung yang tadi diam, kini sedikit berubah posisi. Patung wanita dengan gaun kolonial yang tadinya menghadap lemari kaca, kini menghadap ke kami. Sari menjerit kecil. Patung itu, tadi nggak gini, kan? Randy memegang lenganku erat. Kita harus sembunyi. Sekarang. Kami berlari masuk ke salah satu ruang pamer, menutup pintunya perlahan. Di dalamnya hanya ada lemari kaca berisi artefak, cangkir-cangkir pecah, buku harian tua, dan sebuah manekin mengenakan seragam prajurit. Tapi saat kami berusaha menahan napas, suara langkah itu berhenti tepat di luar pintu. Sini. Lalu, tok, 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 ketukan pelan, 3 kali, persis seperti yang kudengar di pintu hitam tadi. Ketukan itu berhenti. Keheningan begitu tebal, sampai aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Kami saling menatap, berharap langkah itu menjauh. Tapi justru sebaliknya. Klik, gagang pintu berputar pelan. Bima spontan mendorong lemari kaca untuk mengganjal pintu. Kaca bergetar, seakan protes terhadap beban mendadak. Namun sebelum kami sempat mundur, pintu itu terbuka, meski ganjalan masih di tempatnya. Udara dingin menyeruak masuk, membawa aroma busuk dan anyir yang membuat perutku mual. Di ambang pintu, berdiri sosok tinggi kurus dengan kulit kelabu pucat, seolah dilapisi debu berabad-abad. Matanya, putih seluruhnya, tanpa bola hitam, menatap lurus ke arahku.
Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi yang memanjang tak beraturan. Yang membuatku gemetar adalah pakaiannya, mirip dengan seragam prajurit yang ada di manekin dalam ruangan ini. Hanya saja, pakaiannya koyak, basah, dan berlumuran noda merah tua. Sari menutup mulutnya, menahan jeritan. Randy meraih tanganku, mencoba menarikku ke sudut ruangan. Tapi makhluk itu bergerak, bukan berjalan, melainkan meluncur, seperti bayangan yang tak membutuhkan kaki. Lampu di langit-langit berkedip. Setiap kali padam sekejap, makhluk itu sudah semakin dekat. Sekali, dua kali, hingga akhirnya ia berada hanya satu langkah di depan kami. Keluar, bisiknya. Suara yang sama yang memanggilku di depan pintu hitam. Namun sebelum kami sempat bergerak, lampu padam total. Dalam kegelapan itu, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pipiku, jari-jari panjang dan kurus. Lalu terdengar suara berderak, seperti pintu besar yang terbuka, dan aku tahu, kami baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Kegelapan bertahan beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Saat lampu kembali berkedip, makhluk itu sudah menghilang. Tidak ada pintu terbuka, tidak ada suara langkah. Tapi hawa dingin tetap menempel di kulit, seperti sisa napasnya masih ada di sini. Kita keluar sekarang, desis Bima. Kami berlari menuju pintu utama. Anehnya, lorong yang seharusnya lurus kini bercabang menjadi 3. Ini, nggak mungkin, Randy terengah. Museum ini nggak punya cabang lorong kayak gini. Kami memilih lorong di sebelah kiri, berharap itu jalan keluar. Tapi setiap pintu yang kami buka hanya mengarah ke ruangan pamer yang tak pernah kami lihat sebelumnya. Ada yang penuh boneka kayu, ada yang dipenuhi lukisan wajah-wajah orang asing yang matanya bergerak mengikuti kami. Di lorong ketiga, langkah kami terhenti. Patung wanita bergaun kolonial, yang tadi kulihat bergerak, kini berdiri tepat di tengah jalan, menghadap kami. Tangannya yang terbuat dari marmer memegang kunci berkarat, dan di dadanya tertempel papan kecil bertuliskan, "Ruang Timur menunggu." Sari mundur, hampir terjatuh. Dia tadi di ruang lain. Gimana bisa ada di sini? Bima hendak memukul patung itu, tapi sebelum sempat, matanya, yang tadinya kosong, berkedip. Dari kejauhan, suara langkah berat itu terdengar lagi. Makin cepat, makin dekat. Lampu lorong mati satu persatu, seperti kegelapan sedang mengejar kami. Kita lari, teriak Randy. Tapi begitu kami berbelok di ujung lorong, aku sadar. Kami kembali ke depan pintu hitam itu. Rantai dan gemboknya sudah terlepas. Pintunya terbuka lebar. Dan di dalamnya hanya ada kegelapan pekat. Serta 2 mata putih pucat, menunggu. Kami berdiri terpaku di depan pintu hitam yang terbuka itu. Udara di sekitarnya jauh lebih dingin. Seperti menyedot semua panas dari tubuh. Bisikan-bisikan samar terdengar. Banyak suara, bercampur menjadi satu. Seolah ada puluhan orang yang berbicara bersamaan. Bima berbisik, "Kita nggak masuk. Nggak ada alasan untuk." Tapi sebelum ia selesai, Sari tiba-tiba melangkah masuk, seakan tubuhnya dikendalikan sesuatu. Matanya kosong, dan ia tidak merespons panggilan kami. "Kita harus tarik dia keluar," seru Randy. Tanpa pikir panjang, kami masuk ke dalam. Ruang timur tidak seperti ruang pamer lainnya. Dindingnya penuh dengan rak kayu berdebu, memajang benda-benda yang tidak tercatat di katalog museum. Topeng retak, boneka tanpa wajah, lilin-lilin yang menyala dengan api biru. Bau anyir bercampur aroma dupa menusuk hidung. Di tengah ruangan, Sari berdiri membelakangi kami. Di hadapannya, berdiri sosok prajurit bermata putih pucat yang tadi menghantui kami. Tapi kini, di baliknya, ada bayangan lain, lebih besar, lebih gelap, bentuknya tak sepenuhnya manusia. Seakan terbuat dari asap pekat, dengan tangan panjang seperti cakar. Kalian membuka pintu yang seharusnya terkunci selamanya. Suara itu bergema langsung di kepala, bukan di telinga. Sekarang, kalian milik kami. Sari berbalik. Wajahnya bukan lagi wajah Sari, kulitnya pucat. Matanya putih, bibirnya terulas senyum yang bukan miliknya.
Ayo, tetap di sini, katanya dengan suara datar. Di sini kita, abadi. Lampu-lampu lilin padam serentak, meninggalkan hanya kegelapan. Aku merasakan sesuatu menggenggam tanganku, dingin, kurus, dan mencengkeram keras. Randy berteriak, Bima juga, tapi suaranya cepat memudar, seperti tersedot ke dalam ruang yang tak berujung. Ketika mataku terbuka lagi, aku berdiri di salah satu lemari kaca museum. Tubuhku tak bisa bergerak. Di kaca depan, sebuah plakat kecil bertuliskan, salah satu pengunjung yang hilang, 2025. Dan di luar sana, pintu utama museum terbuka pelan, menyambut pengunjung baru yang basah kuyup karena hujan.